Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada junjungan alam kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tak akan panjang kalam. Saya akan langsung saja memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau sudah kenal boleh dong panggil sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Ridwan Hidayatullah. Saya adalah seorang business owner dan juga founder dari komunitas Berani Menginspirasi Indonesia. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berbicara tentang tema besar yang akan dibahas, yaitu apa kabar pemuda hari ini? Apa kabar teman-teman semua? Baik dong, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang memang terjadi bulan-bulan lalu dan bulan-bulan ini. Keadaan ekonomi yang kurang membaik, keadaan kita tidak bisa nongki-nongki santuy lagi, kita nggak bisa melakukan aktivitas secara langsung lagi. Kita sekarang berada di eranya new normal. Wabah COVID-19 merubah segalanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada komunitas Ar-Raj beserta moderator Uhti yang sangat cantik. Ya, Masya Allah, terima kasih sudah memandu acara ini. Dan juga foundernya ini brogo banget. Baru kenal bulan lalu loh, tapi sering diskusi hal-hal segala macam lah. Alhamdulillah dipertemukan oleh Bang Fahrizal. Terima kasih banyak udah mengizinkan saya untuk sharing pada hari ini. Kenapa saya ngebuat video? Karena bosen aja gitu kegiatan-kegiatan yang berbau dengan tulis menulis. Dan juga memang di kantor lagi banyak banget kegiatan, jadinya ya mau nggak mau buat video aja. Nah, video ini tanpa edit dan tanpa sensor. Mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan bisa teman-teman ambil insight terbaik atau hikmah dari cerita yang saya akan sampaikan. Saya di sini bukan ingin menggurui, saya bukan pemateri, saya hanya sebagai teman sharing teman-teman semua yang akan berbagi cerita dan berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Dalam sebuah hadis atau ayat Al-Quran, soalnya saya bukan ustadz sih, jadi nggak tahu. Nggak tahu sih. Balik tuani wala ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat dari sedikit cerita yang nanti saya bakalan sampaikan. Sharing santuy, pakai bahasa enak aja ya gua lu, karena biasanya kayak gitu ya. Sedikit cerita yang gua sampaikan bisa teman-teman ambil yang terbaik, yang buruk dibuang aja. Oke? Bukan menunggu sih. Saya buka slide bentar ya buat ngeliat materinya biar enak gitu. Bentar ya. Sambil menunggu, sambil santuy, sambil ngops boleh. Atau ngapain gitu, rebahan sambil chat mantan. Gak bisa move on dong. chat gebetan baru boleh, atau chat calon uhti terbaiknya, calon istri atau apalah gitu. Oke, saya akan membuka. Ini harus aplikasinya harus dibuka lagi, gunakan aplikasi berbeda. Oke, sambil menunggu
Di sini saya enggak akan banyak uh, membawakan materi ya, cukup tiga tiga aja yang saya sampaikan. Gimana caranya teman-teman dikala kesulitan seperti ini teman-teman bisa produktif? Apa nih yang harus teman-teman lakuin? Tips-tips apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Tepatnya saya buat videonya malamnya sih. H-1 sebelum tampil. Ini kebiasaan saya sih. Jangan ditiru, jangan ditiru. Seharusnya kalau misalnya ada kegiatan H- sekian lah buat biar lebih bagus lagi, karena memang aktivitas yang terlalu padat ya, sombong banget. Aktivitas yang lumayan padat di bulan-bulan ini, harus kesana kesini dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih bisa sempat hadir membersamai teman-teman semua pada hari ini. Oke, langsung saja ya. Aturan mainnya gini guys, teman-teman bisa berperan aktif dalam bertanya. Nanti teman-teman setelah ini sok mangga, yang ingin teman-teman tanyakan ditanyain aja ya, sebisa mungkin saya akan jawab dengan pengetahuan saya. Kalaupun nanti nggak bisa jawab ya buat PR, karena saya bukan sosok yang sempurna, saya bukan akademisi banget, saya hanya hobi aja ngomong gitu, hobi ngomong, hobi belajar, dan alhamdulillah selalu diberikan kesempatan baru untuk saya. Nah di sini kan rata-rata ya para ustadz, para uhti yang masya Allah, uhti mulu ya disebutin ya. Aduh, nggak bisa dibuka nih. Tutup. Oke. Aturan mainnya teman-teman boleh salah, ya nggak apa-apa salah, nanya ya nanya aja, ya nanya gratis biar kelihatan ini produk saya. Teman-teman bisa di follow @brothercoolclothing, @dalubang, promosi mulu nggak apa-apa, promosi sedikit ya. Terus HP itu harus berperan aktif, teman-teman harus buka YouTube. Nah kuotanya harus lumayan gede lah. Udah 8 menit aja, cepet banget, harus dipersingkat nih ya, 20 menit lah saya ngomong, gak harus banyak-banyak insya Allah. Nah materi apa sih yang bakalan disampaikan? Yang tadi saya bilang materi tentang apa kabar pemuda hari ini. Alhamdulillah luar biasa sukses, yes ya, udah kayak acara seminar ya. Nah yang akan di share itu 3 poin. Yang pertama adalah how to hope, apa yang teman-teman harapkan. Yang kedua adalah how to create, apa yang teman-teman akan buat. Yang ketiga adalah how to action, bagaimana teman-teman mengactionkan apa yang diinginkan teman-teman semua agar tetap produktif dikala hal-hal yang tidak masuk akal atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Saya lanjut ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita seperti ini ya. Pada zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, teman-teman pasti pernah mendengar nama sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu keadaan di kota Madinah itu sedang korma tuh busuk semua, gagal panen, orang susah, orang nggak punya duit, orang mau makan aja ribet. Nah
di sini Abdurrahman bin Auf dengan ikhlas menolong warga di sekitar untuk membeli semua korma yang gagal panen itu, korma yang busuk. Saya nggak akan bercerita panjang lebar, teman-teman mungkin lebih paham dibanding saya. Saya hanya menghantarkan cerita awal saja. Akhirnya tuh dibeli tuh sama Abdurrahman bin Auf. Habis duitnya semua karena memang hal yang dilakukan Abdurrahman bin Auf itu in tansurullaha yang surkum wa yasabbit aqdamakum. Ya, semata-mata untuk menolong agama Allah. Jika kamu menolong agama Allah, Allah lah yang akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Nah, singkat cerita ternyata di mana ya? Saya juga lupa. Di kota lain, apa ya kotanya? Pokoknya itulah. Ada saudagar kaya yang mencari korma apa tadi yang saya kasih tahu, korma busuk. Iya, dia berani membelinya dengan mahal, masya Allah kan. Singkat cerita ludeslah korma busuk itu dan dibeli, karena memang korma busuk itu sebagai obat di Yaman apa di mana tuh saya lupa, pokoknya habis. Nah, itu kuncinya teman-teman. Bagaimana di tengah situasi yang serba sulit seperti ini teman-teman bisa produktif untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai teman-teman udah tahu keadaan susah, udah tahu ya kayak gini, terus tetap santuy, diem, nggak punya duit, nggak ngapa-ngapain, nggak buat karya apapun, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, itu nothing banget. Udahlah rebahannya, coba rebahan yang produktif. Saya bakalan bikin kelas sih, rebahan produktif. Nanti teman-teman bisa ikut kalau mau ikut, sok. Ya, bagaimana kita tetap produktif di situasi sulit seperti ini. Banyak loh teman-teman saya di kala kesulitan seperti ini, dia malah banyak berkarya dengan tulisan, dengan konten-konten di Instagram, dengan konten-konten di YouTube, dengan hal-hal lain yang teman-teman saya lakukan. Apalagi teman-teman saya seorang pengusaha kayak jual hand sanitizer, jual antibiotik dan lain-lain, jual masker. Dia tetap produktif walaupun keadaan seperti ini sulit dan gak mudah. Ya, apa yang dilakukan teman-teman saya, apa yang dilakukan dengan saya pribadi pun, itu adalah contoh dari apa yang telah dilakukan Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Hampir mirip. Oke, di sini cuma prolog aja bagaimana teman-teman bisa kita mencontoh lah sahabat Nabi. Beliau aja di tengah kesulitan bisa menolong orang lain, bisa menjadi hero untuk orang lain, dan ternyata pertolongan Allah itu sangat luar biasa ya. Nah, itu dia, teman-teman harus tetap produktif. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. So, hal apa yang teman-teman bisa lakukan untuk diri teman-teman? Kita tahu bahwasanya kita ini hidup di dunia ini tugasnya cuma 2. Yang pertama adalah beribadah dengan Allah. Yang kedua adalah menjadi khalifah.
Nah, sebelum kita menjadi khalifah untuk seluruh alam, untuk orang banyak, untuk bermanfaat untuk Indonesia bahkan dunia, kita harus bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita udah show up, udah sosokan sebagai pembicara hebat, atau menjadi seorang ya udah gaya-gayaan lah di luar, tapi untuk memanage diri sendiri aja nggak bisa. Itu yang harus kita tekankan, teman-teman. Harus kita cari, kita temukan. Kita harus bijak menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Jangan zolim. Apa nih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ikhtiarkan? Karena Allah bilang, Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah sendiri. So, maka dari itu, apa yang harus teman-teman lakukan pada hari ini? Oke. Ya, ntar aja. Slow. Lu aja yang makan, gak apa-apa. Lanjutin. Udah kenyang? Sorry guys, ada panggilan biasa. Kakakku lagi nawarin makanan. Maafin ya, iklan sedikit. Allah pernah bilang tuh, lu gak akan bisa merubah sesuatu kalau lu gak action. Coba lakuin sesuatu. Nah, masuk ke materi ya. Materi pertama itu how to hope. Teman-teman harus tahu apa yang Anda harapkan, apa yang teman-teman harapkan. Dalam how to hope itu ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah prestasi apa yang teman-teman inginkan. Prestasi apa yang teman-teman ingin capai, bukan prestasi apa yang ingin, ya itulah pokoknya. Prestasi apa yang teman-teman ingin capai, entah itu juara kelas, entah itu indeks prestasinya tinggi, entah itu dapat beasiswa, entah itu segala macam. Teman-teman harus mulai ditulis prestasi apa sih yang teman-teman ingin capai. Jangan sampai kita bergerak tapi kita nggak tahu tujuan, gitu teman-teman. Contoh sederhana ketika mati lampu ya. Kalau mati lampu di rumah sendiri, pasti teman-teman tahu arah untuk ke kamar mandi itu hambatannya itu apa aja. Oh, di sini ada bangku nih, di sini ada meja nih, atau di sini ada hal-hal lain nih. Teman-teman tahu bergeraknya kemana. Itulah pentingnya merencanakan sesuatu. Teman-teman harus tahu harapan teman-teman itu apa. Yang pertama tadi soal prestasi. Yang kedua adalah soal, bentar, nyontek dulu. Kadang-kadang ngeblank kalau kayak gini tuh. Maklum lah, masih belajar. Yang kedua adalah karya apa yang teman-teman buat. Teman-teman harus mulai berkarya. True story ya. Pada masa pandemi ini, saya keseringan santuy, rebahan di kamar, tapi nggak bisa diem aja. Akhirnya saya berpikir, kenapa gue nggak nulis aja, gue nggak buat karya. Dan qadarullah, sekarang sudah selesai. Nama bukunya itu buku cerita gue, cerita sesuka hati gue. Judulnya cerita gue, cerita sesuka hati gue. Teman-teman kalau mau beli itu murah banget, lebih murah daripada nasi padang. Harganya itu cuma 10.000 teman-teman. Itu adalah story of my life, perjalanan kehidupan gue dari masa kecil sampai sekarang ini. Dari
banyak banget kejutan dari kecil sampai sekarang. Saya juga nggak pernah nyangka bisa ada di titik ini dan bisa sharing di depan teman-teman semua. Itu hal yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, maka dari itu teman-teman harus nih memikirkan prestasi apa yang teman-teman buat. Nggak cuma nulis buku, nggak cuma jadi konten kreator, nggak cuma jadi professional trainer atau segala macam. Ya be yourself aja, jadi diri teman-teman sendiri. Apa nih yang teman-teman inginkan, passion apa yang pengen teman-teman gali, sok gali sebisa mungkin, terus cari. Dulu juga saya awal-awal ya, masya Allah sih perjalanan hidupnya. Nanti next di action saya akan jelaskan. Nah setelah prestasi, teman-teman harus, ya tadi kan udah prestasi, terus karya apa yang harus dibuat. Nah yang terakhir adalah pencapaian. Teman-teman kepengen punya apa nih? Teman-teman pengen punya mobil, atau teman-teman pengen punya motor, teman-teman pengen punya rumah, atau teman-teman pengen hal-hal lain selain itu. Sok mulai di list, mulai ditulis, mulai direalisasikan, mulai diikhtiarkan. Nah ini adalah sebagai pemuat impian teman-teman. Jangan sampai kita hidup nggak punya arah, nggak punya tujuan. Kita harus tepat sasaran dalam menentukan visi hidup itu. Nah mungkin untuk how to hope udah saya sampaikan. Teman-teman harus punya prestasi, membuat prestasi, terus buat karya dan mencari pencapaian di dalam hidup. Nah untuk yang ketiga adalah how to create. Apa yang harus Anda buat? Teman-teman harus membuat sesuatu. Saya pernah membaca dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei Amerika Serikat, bahwasanya setiap impian yang dituliskan atau divisualisasikan itu akan lebih tepat sasaran, 80% akan terwujud dibanding dengan orang yang merencanakan sesuatu itu hanya di otaknya, hanya di pikirannya. Teman-teman di sini saya sarankan untuk memulai membuat yang namanya dream book, buku impian. Teman-teman tuh tulis apa sih yang pengen teman-teman capai. Entah itu contohnya saya ingin menjadi pengusaha sukses yang merajai dunia dan bisa membantu ribuan orang dan dapat tersenyum bahagia. Caranya gimana? Ya pelan-pelan, step by step, lakuin hal-hal kecil untuk mencapai tujuan yang sangat luar biasa. Kita harus pelan-pelan mendakinya. Jangan langsung ke atas. Kalau orang langsung ke atas, takutnya ya tiba-tiba jatuh ke bawah. Jangan kayak gitu. Teman-teman harus mencoba sesuatu itu. Makanya teman-teman harus menulis impiannya. Setelah teman-teman menulis, teman-teman harus membuat timeline control. Teman-teman harus mengontrol waktu teman-teman. Dalam TLC ini terbagi 3. Yang pertama adalah jangka pendek. Dari sekarang nih sampai 30 hari ke depan, teman-teman melakukan hal positif apa? Entah itu membaca buku, ngelarin buku selama 1 hari. Wih hebat banget. Jangan step by step aja. Misalnya sehari 1 lembar, atau sehari baca Al-Quran 1 lembar, atau segala macam hal-hal baik yang teman-teman lakuin. Itu akan berdampak pada diri teman-teman sendiri. Dalam sebuah teori
orang itu terpengaruh oleh 3 hal. Yang pertama adalah lingkungannya, yang kedua adalah badannya, yang ketiga adalah pikirannya. Bagaimana cara kita membuat pikiran kita menjadi positif, bagaimana kita mencari lingkungan terbaik untuk bisa kita terus sama-sama fastabiqul khairat, sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, sama-sama mencari teman-teman yang positif, yang bisa membimbing kita, yang bisa memotivasi kita, bisa ya sama-sama bertumbuh lah. Nah, yang ketiga adalah badan. Nih, badan kita harus sehat walafiat, sering olahraga, sadar diri. Sadar diri seperti apa? Kadang-kadang kan ada orang yang, mohon maaf nih, bau badan, dia nggak sadar bahwa badannya itu bau. Nah, itu bakalan berpengaruh banget guys. Kita bakalan mungkin dikucilkan, ditinggalkan gara-gara bau badan doang. Cobalah sadar diri, coba cium harum atau tidak. Gue harus tampil perfect atau walau gak apa-apa jelek, yang penting rapi. Kayak gue kan, lihat dong, muka pas-pasan. Ya yang penting mah rapi lah, enak dilihat. Jangan sampai udah jelek, ya jelek juga badannya, terus badannya juga bobrok, nggak bisa dijaga, dia nggak olahraga dan lain-lain seperti itu teman-teman. Kita harus mengatur diri kita mulai hari ini. Apa yang teman-teman harus lakukan? Ada sebuah hadis kayaknya, masa lalu itu biarlah berlalu, kita jadikan sebagai pembelajaran. Hari ini jadikanlah hari terbaik dalam hidupmu, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu ada hadisnya, tapi saya nggak tahu hadisnya. Saya bukan ustadz, saya bukan lulusan pesantren, saya cuma sharing aja ke teman-teman, sharing asik. Maafin ya kalau misalnya kurang sempurna tadi di awal-awal tuh, masih canggung. Kita lanjut ya. Setelah jangka pendek, teman-teman harus buat jangka menengah nih. Jangka menengah mungkin targetnya dari hari ini sampai 1 tahun ke depan, teman-teman mencapai apa, udah punya apa, atau berprestasi apa, berkarya apa. Teman-teman harus mulai tadi ngelis tuh di Dreambook dan di TLC, dikontrol nih impian-impiannya, ditulis. Oh iya, ini jangka panjang, gue harus seperti ini, gue harus seperti ini, harus seperti itu. Karena dalam sebuah hadis apa ayat lagi nih saya sebutnya, Allah itu bersama prasangka hamba-hambanya, maka berprasangkalah yang baik. Kita harus membuat perencanaan terbaik dalam hidup kita. Seperti itu teman-teman, yuk kita buat mulai dari hari ini. Dan yang terakhir adalah jangka panjang. Teman-teman tulis tuh, hari ini sampai 10 tahun ke depan teman-teman harus tahu jadi apa. Kalau saya sih udah ngelis. Saya udah ngelis ya, saya berharap 10 tahun ke depan saya sudah punya perusahaan yang memang sudah besar, dan juga bisa mendirikan yayasan berani menginspirasi Indonesia. Kan baru komunitas nih. Next ke depannya saya akan memikirkan bisa punya yayasan, bisa punya pesantren, atau hal-hal baik yang lainnya. Dan punya ya banyak hal yang saya ingin capai. Dan ketika memiliki impian itu, nanti deh saya akan bahas di actionnya. Oke, setelah TLC, teman-teman harus punya yang namanya, oh iya, setelah TLC, setelah teman-teman memetakan impian teman-teman harus evaluasi setiap impian teman-teman. Entah itu yang sudah tercapai, entah itu yang belum tercapai, monggo di list aja. Atau mungkin ada impian-impian
yang baru, di upgrade lagi ya impian itu. Ini udah biasa, gue harus lebih lebih bagus lagi dari sebelumnya. Teman-teman udah aja dievaluasi terus menerus ya. Alhamdulillah sudah mencapainya, akan melanjutkan impian baru. Alhamdulillah belum tersampai, saya akan mengupgrade-nya kembali dan lain-lain. Terus evaluasi. Gitu teman-teman. Oke, untuk next bahasan selanjutnya adalah how to action. Apa yang Anda harus lakukan dalam action ini? Saya akan memakai teori yang namanya 4 as. Mungkin teman-teman sudah tahu 4 as itu apa. Yang pertama adalah kerja keras. Teman-teman harus kerja keras nih. Apa yang harus teman-teman lakuin mulai hari ini? Gak apa-apa, mulai aja dulu. Mulai sekarang. Tagline-nya Tokopedia itu keren. Mulai aja dulu, buat sesuatu. Kalau teman-teman pengen usaha, ya udah jadi reseller dulu aja, jualin produk orang lain. Jangan nunggu teman-teman punya uang banyak dan lama misalnya. Mulai aja, kita cari market dulu aja. Kayak true story, dulu pas SMA gua tuh jualan aksesoris HP tuh, minjem produknya dari orang lain, gue jualin, gue kreditin. Dulu tuh pas SMA gue udah punya penghasilan sekitar 1 juta per bulan. Lumayan banyak kan? Ya banyak. Itulah hasil dari kerja keras teman-teman. Karena setiap proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, hasil itu akan teman-teman nikmati setelah bekerja keras. Teman-teman harus melakukan sesuatu. Jangan sampai teman-teman udah niat tapi nggak gerak-gerak. Ya action lah. Ilmu kalau banyak-banyak ya buat apa kalau nggak action? Sedikit balik tuani walai ayah, sampaikan dariku hanya walaupun hanya 1 ayat. Ilmu dikit-dikit juga kalau misalnya bisa bermanfaat ya alhamdulillah. Gitu teman-teman harus mulai merencanakan sesuatu. Atau teman-teman di sini kan para ustadz ustazah dan lain-lain, teman-teman udah mulai aja dakwah seperti ini asik. Dakwah tuh nggak seru kalau misalnya kita tampilan kayak ustadz ustazah, itu udah banyak. Ya udah kayak gini aja santuy, anak muda banget ya. Target, kembali lagi tentukan target marketnya. Teman-teman aware kemana, atau teman-teman aware ke anak-anak majelis, ya udah ikutin gayanya. Teman-teman aware ke anak-anak gaul, ya udah ikutin gaya gaulnya mereka. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan mereka. Kita itu harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Gitu teman-teman. Dulu gue sih kenapa mulai usaha, karena gue pengen beli sepatu. Dulu gue anak paskibra, jadi sepatunya sering jebol gitu. Akhirnya mikir kan harus jualan, ya itu jualan aksesoris HP, jualan segala macem. Dulu tuh lagi in-innya HP BlackBerry. Gue lulus di tahun 2003. Sekarang 2020, ya udah lumayan lama lah, udah 7 tahunan lulus SMA. Gitu teman-teman, untuk how to action. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua adalah kerja cerdas. Teman-teman harus cerdas nih. Cerdas dalam hal apa sih bang? Dalam hal apapun. Walaupun masa sesulit ini, kita harus tetap produktif, cari peluang-peluang baru. Di tahun ini nih, karena memang saya mainan konveksi ya, buat kaos, buat brand segala macam, itu lagi kosong banget, enggak ada sama sekali orderan. Toko tekstil tutup dan hancurlah pasar, enggak ada yang mesen dan lain-lain. Dan akhirnya gue mulai mikir, apa nih, gue harus melakukan apa.
kayak job training habis, hilang semua. Yang tadinya udah deal ke 3 tempat atau ke 5 tempat, kalau dihitung-hitung dengan nominal uang itu udah hampir 2 juta atau lebih lah. Itu ludes gitu aja, nggak ada sama sekali training yang gue ambil, karena COVID-19 ini merubah segalanya. Dan alhamdulillah ketika masa-masa sulit ini banyak hal yang bisa gue lakuin. Kayak kemarin gue buat kegiatan gerakan berbagi makan Indonesia, alhamdulillah dapat 11 juta rupiah penggalangan dananya. Qadarullah, Allah percayakan itu kepada komunitas kami. Dan juga itu tadi saya mulai membuat buku yang tadinya itu impian saya semasa SMA yang tidak bisa terrealisasikan sampai sekarang ini. Dan qadarullah, Allah membuat saya produktif di masa-masa sulit seperti ini. Jangan sampai yang tadi saya bilang, jangan jadi alasan COVID ini membuat lo nggak produktif. Lo bisa melakukan apapun. Dalam kerja cerdas ini teman-teman harus mencari wawasan baru, teman-teman harus cari mentor, atau teman-teman harus sering-sering baca untuk menambah pengetahuan baru. Karena sayang aja ketika kita melakukan sesuatu dengan kerja keras nih, teman-teman udah kerja keras, udah kuli, panggul atau segala macam, udah jualan keliling sana keliling sini, tapi teman-teman nggak bisa apapun, nggak peka akan perubahan teknologi. Itu nothing banget gitu. Contoh sederhananya nih, dulu kan kita sering banget naik angkot. Nah sekarang angkot ada nggak? Ada, tapi sedikit, nggak banyak. Ya sekarang banyaknya pasukan ijo-ijo dan lain-lain. Kayak sekarang model transportasi ya udah berubah jadi busway, ada bis sekolah, ada KRL, ada MRT dan lain-lain. Kalau seseorang tidak mau berubah, dia akan tertinggal dan terlupakan. Jangan sampai kita seperti itu, teman-teman. Mulailah teman-teman cari hal-hal baru yang memang berpotensi untuk kita menggalinya dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Seperti sekarang ini saya sedang membuat video dan insya Allah akan rajin bikin konten-konten di YouTube. Ini adalah salah satu ikhtiar saya untuk mewujudkan untuk mengupgrade diri saya sendiri. Saya sebenarnya di depan kamera gini kurang pede, teman-teman, karena ngoceh kan. Karena talking secara langsung itu lebih enak dibanding dengan ngoceh sendiri seperti ini. Saya masih tahap belajar. Maklumin aja kurang pas penyampaian, maklumin aja kurang oke dalam penyampaian, ya bodo amat. Yang penting gue udah sharing sesuatu ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil insight yang gue sampaikan pada hari ini. Teman-teman mulai tuh harus hobi baca, karena buku itu jendela dunia. Dulu tuh gue nggak seneng baca karena memang gue seneng jualan, dan akhirnya gue ngebaca buku Si Anak Singkong, The Power of Kepepet, dan buku-buku pengusaha lain kayak biografi seseorang pengusaha atau teknik-teknik internet marketing. Teman-teman harus mulai belajar aware. Kalau lu pengen jadi pengusaha, mulailah lu belajar di marketplace, lu coba iklan-iklan di YouTube, terus belajar WA marketing dan lain-lain. Nih, gue mau bocorin sesuatu.
gue dapat database itu dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Teman-teman harus aware, database itu penting banget. Kenapa setiap kegiatan gue itu harus save nomor si si kontak person, karena ketika kita mengadakan sesuatu kita bisa follow up kegiatan kita di kemudian hari. Walaupun teman-teman kita nggak ngeliatin story kita, teman-teman kita nggak ada di grup kita, tapi kita punya dapet data dia dan dia nge-save balik nomor kita. Nah itu bakalan berpeluang untuk uh, terjadinya closing, seperti halnya kegiatan berbagi makan Indonesia. Berbagi makan Indonesia itu uh, kekuatan database sebenarnya, database yang memang dikelola secara benar dan baik, dan akhirnya ya ini padahal kegiatan sosiopreneur pertama yang dilakukan BMI. Ya dulu sih pernah yang korban tsunami itu cuma dapat duit 3 juta kalau nggak salah. Sekarang melonjak 11 juta. Padahal komunitas ini baru didiriin 2018. Tapi Masya Allah, minat dari teman-teman semua itu luar biasa. Dan insya Allah kegiatan berbagi makan Indonesia ini bakalan terus jalan teman-teman gitu. Kalau teman-teman ingin ada dana lebih atau gimana, yuk sama-sama kita menolong agama Allah dengan menyisihkan sedikit rezekinya gitu teman-teman. Teman-teman harus belajar, cari tahu sesuatu, cari mentor. Kenapa harus punya mentor? Seperti saya nih belajar komunikasi, saya punya mentor, saya belajar sama beliau, saya ikut kelasnya selama 3 bulan. Dan memang tidak bisa secara langsung kita dapetin ilmu beliau, yang penting udah nyangkut ilmunya. Setelah itu tinggal praktek dan praktek, karena bisa, karena terbiasa. Itu ini adalah proses yang saya lakukan, karena ya gitu, kita harus menyelesaikan 1000 jam terbang kita. Ada tingkatan orang dikatakan levelnya sudah profesional, dia harus melewati 3 fase. Fase pertama itu tuh orang itu tidak tahu apa-apa. Ini tidak tahu apa-apa men, oneng banget. Nggak tahu apapun, udah nggak tahu tapi nggak mau belajar, ini nothing banget. Yang kedua adalah dia tidak bisa apa-apa tapi dia mulai belajar. Yang ketiga adalah dia udah bisa tapi belum ahli. Yang keempat adalah udah ahli, udah jago. Nah itulah proses teman-teman. Teman-teman harus sadar proses itu. Teman-teman harus terus bertumbuh. Dengan cara apa ya? Tambah pengetahuan, tambah wawasan, cari teman sebanyak mungkin gitu teman-teman. Nggak banyak sih yang bakalan saya sampaikan biar cepet aja. Ini juga lihat tuh, mata udah ngantuk banget. Udah 5 watt. Mudah-mudahan bisa totalitas dalam nyampein materi yang bisa saya sampaikan ini. Yang jelas teman-teman harus cerdas melakukan sesuatu, jangan sampai cuma kerja keras doang. Ini ada cerita nih, cerita si Udin sama si Ucup. Si Udin sama Ucup ini disuruh kepala desanya untuk ngambil air, terus dia diupain, misalnya diupain 10.000. Dilakuin tuh bareng-bareng, start bareng sampai sore, start bareng sampai sore. Dia nenteng air dari bukit, terus turun ke bawah untuk ngambilin air, terus kayak gitu, terus aja kayak gitu. Tapi si Ucup ini mikir, kalau gua kayak gini terus ya bakalan bobrok badan gua. Tapi si Udin ini yang nggak tahu apa-apa, dia nggak mikir panjang, umurnya semakin tua dan kekuatannya lama kelamaan mungkin berkurang dan lain-lain. Oke lah, memang dengan kerja keras itu si Udin sudah dibayar cukup besar gitu untuk menenteng air dari atas ke bawah. Tapi si Ucup nih berpikir,
berbeda teman-teman. Si Ucup ini pengen menghasilkan sesuatu tapi dengan cara yang sesimpel mungkin. Pelan-pelan tuh si Ucup mulai susun peralon dari bambu atau apa gitu. Peralon dari bambu. Awal-awal sih dihina, dicaci, lu ngapain sih kayak gitu, penghasilan lu berkurang nih, duit gue banyak nih, kayak kata si Udin. Si Udin udah bilang, udah ceng-cengin si Ucup dan lain-lain. Lambat laun ternyata air itu bisa mengalir dengan lancar ke desa dia tersebut, dan akhirnya si Ucup nih menjadi saudagar kaya dan Udin pun bakalan tertindas. Itu yang saya sampaikan di awal, kayak Gojek sama angkot. Kayak dulu oplet gantinya sekarang apa, dulu oplet diganti sama angkot diganti dengan Gojek, besok lagi nih ada apa lagi. Kayak dulu aja untuk syuting di atas tebing atau gimana perlu banget make yang namanya helikopter dan apa namanya videografi. Sekarang hanya pakai drone kan bisa. Nah itu, orang yang tidak mampu berubah atau berinovasi dia akan tertinggal. Maka dari itu teman-teman harus kerja cerdas. Yang ketiga adalah teman-teman harus menuntaskan sesuatu. Teorinya sederhana. Ketika teman-teman mulai start, teman-teman harus sampai finish. Jangan sampai ketika di tengah-tengah tuh teman-teman ada hambatan, teman-teman terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya teman-teman harus bangkit. Ujian itu hadir karena Allah percaya kita bisa menyelesaikannya gitu teman-teman. Allah tidak akan membebani suatu hamba yang melebihi dari batas kemampuannya, karena Allah yakin lu bisa melewatinya. Ketika jatuh ya harus bangkit lagi, harus berjuang dan sampai finish. Dan ketika teman-teman sampai finish, teman-teman harus yang namanya start kembali gitu teman-teman. Ada sedikit cerita dari kisah Sai ya. Kisah Sai ini waktu itu Siti Hajar dan Nabi Ismail itu ditinggalkan oleh ayahandanya Nabi Ibrahim di padang pasir yang tandus. Dan pada saat itu, boleh izin bentar ya, aus dari tadi ngomong mulu. Saya ngambil air dulu ya, maaf teman-teman. Aus deh. Sambil santai ya, saya ini juga gak mau edit sih, gak mau diedit ya. Kalau yang salah ya udah salah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, alhamdulillah. Kalau mau minum ngopi atau segala macam lanjut aja, nggak apa-apa. Ya Allah udah 48. Singkat cerita ya, akhirnya Nabi Ismail di situ aus pengen minum. Tapi di situ ya tahu sendiri, padang pasir yang tandus nggak ada air sama sekali. Tapi Siti Hajar terus bergerak mencari sesuatu. Siti Hajar lari dari sofa ke marwah selama 7 kali. Karena Siti Hajar yakin dan percaya pertolongan Allah itu pasti hadir. Dan qadarullah, air itu muncul di dekat kaki Nabi Ismail dan sampai sekarang menjadi mata air yang bisa merubah peradaban dunia dan menjadi pusat dari segala pusat peradaban manusia. Ya, akibat qadarullah adanya air Zam-Zam, bisa ya kita bisa Islam pada hari ini.
Mungkin kalau nggak ada wasilah uh, wasilah cerita seperti itu, mungkin kita bukan Islam kali, bukan umat Nabi Muhammad, bisa jadi masih dalam keadaan ya nauzubillah kan. Begitupun perjalanan dakwahnya Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dilempari dengan kotoran hewan, terus juga ditimpugin pakai batu, tapi Nabi tetap sabar. Nabi itu mencontohkan hal yang kece untuk kita, teman-teman. Yuk sama-sama, walaupun hambatan itu silih berganti di dalam hidup kita, teman-teman harus tetap bangkit. True story, dulu saya pernah punya utang 30 juta, teman-teman. Dan qadarullah, Allah permudah prosesnya. Walaupun saya sempat tidak melanjutkan kuliah saya di universitas di Bekasi, tapi alhamdulillah sekarang sedang melanjutkan dan menyelesaikan S1. Ya nggak perlu tahu lah kampusnya di mana, yang penting kita sama-sama bersinergi, kita sama-sama kenal. Karena seseorang itu bukan dilihat dari di mana tempat dia belajar, tapi apa karya yang bisa dia buat. Karya lu apa sekarang? Jangan membangga-banggakan, teman-teman, kuliah di kampus hits UI atau apa segala macam. Bakalan nothing kalau prestasi lu nggak ada. Nothing kalau karya lu nggak ada. Nothing kalau pencapaian lu gitu-gitu aja. Lu harus menjadi seseorang yang keren, kece, dan oke. Lihat di sekeliling Rasulullah itu orang-orang kece semua. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, itu orang-orang kece semua, teman-teman. Bukan orang sembarangan. Teman-teman pengen jadi mata air yang bisa membuat di sekitarnya membaik, atau cuma menjadi buih banyak tapi nggak berpengaruh, nothing banget gak sih? Yuk sama-sama kita mulai start, walaupun ada hambatan kita harus tetap mencapai finish. Oh iya, mungkin kadang-kadang teman-teman semua beranggapan segala hal jadi kehidupan teman-teman itu selalu sulit dan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena di sini hal terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu kerja ikhlas, mengikhlaskan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. So, kenapa sih kayak gitu? Karena Allah Tuhan kita, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, bukan kita Tuhannya, Allah Tuhannya. Walaupun setiap impian yang kita mau, impian yang sudah kita rencanakan tapi tidak berhasil, ya terus aja ikhtiarin sesuatu yang lain, yang baru, atau mencari potensi terbaru di dalam diri kita, mencari passion baru. Mungkin jalan kita bukan di situ. Terus story lagi nih ya, gue dulu nggak pernah mau ngobrol di depan banyak orang, tapi Allah mentakdirkan gue kadang-kadang nih diundang jadi pemateri di mana-mana. Ya udah, ngalir aja. Di awal gue pertama kali open mic motivasi ya, itu bercucuran keringat banyak banget. Gue galau di situ, gue nggak bisa apa-apa, tapi gue harus menyelesaikan kepercayaan yang telah diberikan oleh sekolah tersebut. Akhirnya terus lanjut. Mungkin dalam percobaan pertama kali gue ya nggak sempurna, ya gagal di situ. Terus gue memperbaiki terus belajar dan terus memperbaiki. Itulah proses.
Karena yang tadi gue bilang, semua orang berproses, nggak bisa langsung sempurna. Teman-teman harus menikmati itu dan menyerahkan segalanya ke Allah, karena Allah itu Tuhan kita. Tugas kita hanya ikhtiar dan action gitu teman-teman. Mungkin udah cukup banyak yang gue share di sini. Nanti gue bakalan share PowerPoint materi ini dan gue bakalan buat sedikit kesimpulan berupa tulisan apa yang sudah gue bahas. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini walaupun gak sempurna. Jujur nih, udah 5 watt banget karena di kantor banyak banget kerjaan, lagi mulai produksi lagi, mulai kita membuat produk-produk baru lagi. Doakan kelancarannya. Saya juga tidur pun agak mepet sekarang, belum mikirin kegiatan event dan lain-lain. Itu lagi diporsir banget. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Ayo kita terus bergerak teman-teman. Kita tidak akan bisa merubah peta hidup orang lain sebelum kita merubah peta hidup diri kita sendiri. Mungkin closing statement dari saya gitu aja. Ayo kita memulai, ayo kita bergerak, kita harus berproduktif. Pemuda harus bangkit, pemuda harus menjadi tolak ukur kebangkitan bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini dipegang oleh orang-orang yang nothing lah, jangan kayak gitu. Makanya orang Islam tuh harus kuat, yang agamanya kuat. Terus juga ya slow but sure boleh, tapi agama nomor 1. Antara dunia dan akhirat tuh harus seimbang. Jangan sampai akhirat tinggi dunianya rendah, terus dunianya tinggi dan akhiratnya rendah. Jangan sampai uang yang kita miliki ini azab yang Allah berikan, dan ya kita harus membuat harta yang Allah berikan itu sebagai amanah kita, sebagai wasilah yang Allah hadirkan untuk menafkahi orang lain, untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Oke lah teman-teman, mau jadi apapun sok apapun yang teman-teman mau, insya Allah saya yakin dan percaya itu bakalan terwujud apabila teman-teman memiliki harapan yang pasti. How to hope. Teman-teman mulai memiliki harapan. Teman-teman mulai membuat perencanaan. Teman-teman harus action. Moto yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya adalah berilmu, bermanfaat, dan menyenangkan untuk orang lain. Saya harus berilmu. Kenapa demikian? Ya, saya seorang public speaker, orang yang sering ngoceh di depan orang lain, orang yang sering sharing di banyak tempat. Ya, saya harus berilmu. Yang kedua adalah bermanfaat. Ilmu yang saya miliki itu harus bermanfaat untuk orang lain. Saya harus memberikan sesuatu hal yang lebih untuk teman-teman semua dan menyenangkan. Ya, kita harus aware dimanapun kita berada, entah itu di pengajian, entah itu ada di tongkrongan. Ya, kita harus menjadi seorang yang asik dimanapun gitu teman-teman. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ternyata mata udah senyap banget. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Ulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farizal dan teman-teman semua di Aros, dan salam untuk semua. Salam hormat saya.
Untuk teman-teman yang ingin menghubungi saya, sok menghubungi aja, bisa chat, bisa DM lewat lewat apa Instagram dan lain-lain. Dan jangan lupa loncengnya di subscribe, terus loncengnya di aktifin, bakalan banyak video-video baru. Masya Allah udah 1 jam. Udah itu aja, cukup sekian. Dadah teman-teman.